Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, bunda, dan anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur ini kita telah menjalankan yang namanya kehendak syariat dan kehendak hakoni. Kehendak syariat itu maksudnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kewajiban amal ibadah yang kita lakukan melalui petunjuk agama yang dituntun langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Itu yang disebut dengan kehendak syariat. Kehendak syar'i. Kita tidak boleh lepas dengan Al-Quran, kita tidak boleh lepas dengan baginda Nabi kita. Karena itulah merupakan pedoman dan petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kitab yang memberikan huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu maka ayat pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita ini beriman dulu kepada yang gaib, baru kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan hakikat gaib. Allah memberikan amanah ataupun perintah kepada baginda Nabi kita melaksanakan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, menuju ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Bagaimana teknis kita menyembah dan bersujud kepada Allah diatur di dalam tata cara Isra Mi'raj. Insya Allah di dalam proses perjalanan terima perintah sholat itulah kita tahu teknis menyembah dan bersujud kepada Allah yang baik dan benar. Kemudian lebih dalam lagi kita mengkaji dan belajar untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui belajar mengenal diri. Karena kalau kita tidak tahu diri, maka kita tidak tahu pencipta diri yang bernama Allah. Kalau kita tidak kenal diri, maka kita lupa mengenal pencipta diri yang bernama Allah. Oleh karena itu maka kita takabur, ujub dan sombong, merasa kita sendiri yang hidup di bumi ini. Kita hadir dan ada karena adanya kita sendiri, bukan karena sumber yang mengadakan adanya kita. Padahal ada sumber yang mengadakan adanya kita, itu yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang mulia, zat yang menciptakan hambanya, zat yang menciptakan hambanya semata-mata untuk hambanya mengenal kepadanya. Sesungguhnya dia adalah yang tersembunyi, hasanah yang tersembunyi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah kita karena umur kita ini semakin singkat untuk kita kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan panjang umur ini, usia ini semakin pendek, semakin tinggi jumlah dan angkanya, bilangannya itu berarti semakin pendek waktu kita untuk kita segera tinggalkan dunia ini. Faham ya? Berarti semakin pendek kita akan segera tinggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu maka sebagai agama Islam, sebagai hamba Allah yang diberi karunia dengan agama yang sangat mulia, inna dina indallahil Islam ini, mudah-mudahan mari kita amalkan syariat kita dengan baik. Ajaran baginda Nabi kita adalah merupakan ajaran sunnah, kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya melalui petunjuk Al-Quranul Karim, wahyu yang diterimanya. Itu yang kita ikuti, dan semua hadis-hadis, sunnah-sunnah ilmu agama secara syar'i mari kita ikuti dengan baik dan benar. Karena itu merupakan pondasi agar indera daging yang hina yang merupakan bangkai ini bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi batu loncatan, media terbaik berjalan dan bergeraknya jiwa menuju kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan sifat, yang memiliki sifat, yang memiliki ciptaan hambanya. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita datang dari Allah, kita kembali juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita sia-siakan, kita hianati atau kita tinggalkan atau kita batalkan ketika kita sudah belajar, merasa diri ujub dan sombong, makom batin kita sudah mulai tinggi, lalu kita merasa bahwa yang namanya syariat itu kita tinggalkan. Tidak pernah akan ditinggalkan syariat, karena sesungguhnya dia merupakan mekanisme kolektif kolegial yang tidak bisa terpisah. Unsur-unsur mulai daripada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat billah,
adalah merupakan sebuah unsur perjalanan mekanisme, unsur pertalian, unsur mata rantai, unsur yang tidak bisa dapat dipisah-pisahkan karena dia kolektif, kolegial. Itulah sebagaimana unsur ciptaannya kita. Mulai perjalanan datang daripada zat Allah, menciptakan sifat, kemudian menciptakan kita punya roh, Nur Muhammad ini, kemudian menciptakan jiwa, kemudian menciptakan unsur api, angin, air, tanah yang ada di dalamnya ini, kemudian menciptakan hawa, kemudian menciptakan jasmani yang indera daging, indera tulang, indera kulit, indera yang bersifat material nyata, semua yang ada ini, otak, akal, hati, jantung, empedu, limpa, paru-paru, segalanya yang bersifat wujud material ini adalah merupakan ciptaan Allah yang tidak bisa terpisah-pisah antara satu dan yang lainnya. Saling bergantung, kecuali hanya zat Allah saja yang tidak bergantung kepada siapapun. Mukhaddafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi laisa kamitslihi syai'un. Itu maksudnya. Paham ya? Paham. Insyaallah. Oleh karena itu maka sederhana sebenarnya perjalanan kita ini. Pertama kita renung bahwa kita sudah lama di bumi. Yang kedua, marilah karena setelah hasil perenungan itu, mari kita pikir bagaimana caranya saya jalan pulang ke Allah, kemudian dengan membawa bekal yang baik. Kita timbang-timbang sepanjang hidup, apakah amal di kedua mataku ini sudah baik? Apakah amal di kedua pendengaran telingaku ini sudah baik? Apakah amal di akal fikiranku ini bermanfaat untuk orang dan sudah baik? Apakah amal di mulut bicaraku ini tidak menggores hati orang? Apakah amal mulut pembicaraanku ini menyejukkan hati orang? Apakah amal mulut bicaraku ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah amal daripada nafas hidungku ini bisa bermanfaat pula untuk orang lain? Apakah amal daripada kedua tangan ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah amal daripada kedua kaki ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Amal daripada jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, amal daripada semua elemen ciptaan Allah ini bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Itulah bekal kita yang akan kita bawa. Insya Allah ketaatan dan kecintaan kita, ketaatan dan keyakinan kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga merupakan keyakinan dan iman, kepercayaan yang sangat hakiki, yang hanya Allah saja yang tahu, dengan kita pemilik keyakinan itu yang tahu. Oleh karena itu juga merupakan bekal ruhania, bekal ghaibiyah, bekal yang bersifat abstrak yang harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pampangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti perjalanan misi kita di atas muka bumi yang hina dina ini, yang fana ini, insya Allah. Karena kita dari semua makhluk, kita adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan itu sesungguhnya Allah berfirman dalam surat At-Tin seperti itu. Dibanding makhluk lain, kita adalah makhluk yang paling diciptakan paling sempurna, paling tampan, paling baik wajahnya, paling baik kepalanya, paling baik telinganya, paling baik hidungnya, paling baik tangan kakinya, paling baik dia punya profil, bentuk, desain, arsitekturnya. Allah ini luar biasa. Oleh karena itu maka kita diangkat dan dianugerahkan oleh Allah sebagai khalifatul ard, pemimpin di atas muka bumi. Semua makhluk-makhluk di atas muka bumi, kita adalah pemimpinnya. Kita menghargai apa yang diberikan Allah dengan cara kita taat beribadah dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya melalui syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Maka bersia-sialah kita kalau kita hidup tidak pernah kita ingat kepada Allah. Jangankan kita ruku dan sujud, jangankan kita takbir, jangankan kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan zakat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita melaksanakan apapun adanya di atas. Tetapi kalau ingat saja kepada Allah kita sudah mulai lupa, maka hati-hati. Ada sebagian semacam sebuah ilustrasi atau semacam contoh, tanda saja. Kalau ada suara azan yang berkumandang di masjid yang begitu indah dan merdu, ada panggilan untuk kita menuju ke masjid, menuju ke Baitullah, menuju ke rumahnya Allah, kemudian tidak ada tergetar perasaan hati, jangan rasa perasaan hati ini saya tidak tergores, itu tandanya bahwa kita sudah mulai diragukan keimanan kita, mulai kabur-kabur sudah itu iman kita, mulai kabur-kabur sudah itu. Karena apa kabur? Karena ditutupi dengan hawa bumi, hawa kecintaan, hubud dunia. Kita lebih mencintai pesiar di jalan, kita lebih mencintai bicara yang bukan-bukan, yang tidak bermanfaat. Kita lebih mencintai tidak ada pentingnya kita dengan akhirat. Kita lebih mencintai yang urusan-urusan yang bermanfaat hanya di dunia ini saja, yang kita dengan saling berkomunikasi antara satu dan yang lain yang tidak jelas itu. Tetapi
kita tidak pernah sisihkan waktu sedikit saja, 5, 10 menit, 15 menit, 20 menit, lama setengah jam kalau kita berwirid atau berzikir untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka ingat saja itu juga merupakan sangat halus tetapi dahsyat. Allah sangat menghargai orang yang mengingat kepada Allah. Itulah orang yang berzikir. Berzikir itu sama dengan mengingat. Insya Allah seperti itu. Berzikir itu bukan sama dengan orang duduk baru menghayal-hayal, mengangan-angan gitu. Mengalamun gitu, mengangan-angan bahwa Allah itu ada. Bukan seperti itu. Berzikir itu adalah merupakan ingat, menyebut, dan mengalami serta merasakan. Ingat, sebut, mengalami, dan merasakan. Jangan cuma ingat, menyebut, kemudian tidak mengalami dan tidak merasakan. Maka latihlah perjalanan etape dan tahapan-tahapan itu. Setelah engkau ingat Allah itu ada, maka sebutlah namanya Allah, Allah, Allah. Kemudian kau mengalami sebutanmu itu, kau mengalami perjalananmu itu dengan melalui alam rasa, negeri rasa. Maka kau akan mengalami dan merasakannya, akan adanya Allah. Karena keyakinan yang tertinggi, iman yang tertinggi ada di rasa, bukan ada di akal. Iman itu bukan ada di otak, iman itu bukan ada di kaki, iman itu bukan ada di mulut, iman itu bukan ada di mata, iman itu bukan ada di telinga, bukan ada di tangan. Iman itu ada di hati. Iman itu ada di balik hati. Iman itu ada yang paling halus daripada hati. Itulah namanya rasa. Rasa itulah nur Muhammad. Itulah cahaya. Itulah petunjuk. Itulah yang menyinari. Itulah yang membasmi total segala macam kekotoran-kekotoran elemen jantung, kekotoran-kekotoran elemen daging hati, kekotoran-kekotoran hawa bumi yang disedot oleh perjalanan-perjalanan gaibiah daripada jiwa yang bersifat sementara juga ini. Dia tidak akan kekal kalau seandainya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga akan hancur berantakan ketika dia juga akan binasa ketika dia bertemu dan fana di dalam zatnya.